Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya dan Salam Sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Gamsa Anan, selaku pembicara kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak, dan selamat pagi kepada seluruh peserta PKPA. Kita akan memulai jalannya sesi 1 dan sesi 2 pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yakni hukum acara perdata. Di antara sesi 1 dan sesi 2, tepatnya pada pukul 10.30 kita akan ada break sejenak, yakni 15 menit nantinya. Jadi setiap rekan-rekan dapat menggunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara kita yang luar biasa hari ini, yakni Bapak Dr. Ganzam Anan, SHMKN. Beliau bukan hanya seorang akademisi, tetapi juga praktisi hukum yang sangat berpengalaman, khususnya di bidang hukum perdata, hukum kontrak, dan penyelesaian sengketa. Saat ini beliau menjabat sebagai lektor kepala di Fakultas Hukum Universitas Erlangga dan telah berkontribusi besar di dunia akademik serta praktik hukum di Indonesia. Beliau menempuh pendidikan sarjana hukum dari Universitas Tadulako Palu dan magister kenotariatan dari Fakultas Hukum Universitas Erlangga dan doktor ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Sebagai akademisi, beliau mengajar di berbagai jenjang pendidikan, yakni S1, S2, dan S3, dengan mata kuliah diantaranya hukum acara perdata, hukum kontrak, perancang kontrak, dan penyelesaian sengketa alternatif, serta teori hukum. Selain itu, beliau juga merupakan mediator tersertifikasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia serta asesor sertifikasi profesi perancang kontrak. Beliau juga aktif sebagai reviewer jurnal hukum dan telah memberikan kontribusi dalam berbagai riset serta kajian akademik baik nasional maupun internasional. Dengan pengalaman yang begitu banyak, tentu kita akan mendapatkan wawasan yang sangat banyak juga dari beliau. Oleh karena itu, mari kita sambut beliau dengan memberikan tepuk tangan yang sangat meriah. Kepada beliau, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, makasih Mbak Moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebagaimana kita pahami hari ini kita akan diskusikan berkaitan dengan materi hukum acara perdata ya. Dan saya kira Bapak Ibu semua dengan latar belakang sarjana hukum, saya kira udah paham betul ya. Karena hukum acara perdata tentunya adalah mata kuliah wajib pada saat menempuh S1 dulu kan gitu ya. Nah, saya mendapat materi mulai dari dasar hukum acara perdata sampai terbatas pada upaya hukum ya. Nanti materi yang lain akan disampaikan oleh Pak Zamroni setelah istirahat nanti. Nah, untuk referensi Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, tentu ada banyak literatur ya. Banyak literatur berkaitan dengan hukum acara perdata. Tetapi saya mewajibkan Mbak yang di belakang yang ketawa-ketawa, mungkin ketawanya di luar aja biar nggak teralihkan dia. Apalagi cewek, saya biasanya kalau cewek itu lebih perhatian. Jadi baik, teman-teman ada beberapa literatur yang saudara bisa wajib miliki menurut saya, terutama satu buku-bukunya Yahya Rahab. Ya, itu wajib punya seorang calon advokat itu wajib punya tuh. Ya, bukunya Yahya Harahap, mulai dari yang pertama hukum acara perdata, lalu kemudian juga punya buku khusus materi tentang banding, juga punya materi khusus tentang kasasi dan peninjauan kembali, dan juga beliau punya buku tulisan khusus materi eksekusi. Ya, jadi materi-materi Yahya Harahap saya sangat rekomendasikan ya. Tetapi tentu perlu didukung dengan rujukan lain ya, rujukan lain karena tulisannya cukup sistematis, tapi ada beberapa hal di situ yang bisa saudara lengkapi dengan membaca sumber yang lain. Lalu yang kedua tentu bukunya Prof. Dikno, ya, Prof. Sudikno Martokusumo, dia punya buku khusus tentang hukum acara perdata. Begitu pula bukunya Retno Wulan Sutantio, ya, itu wajib untuk saudara miliki bila ingin jadi advokat yang tepat ya, yang pintar, yang cerdas ya. Itu buku-buku yang sangat komprehensif menurut saya. Gak bisa Mbak,
Makanya saya pakai ini. Oke ya, fleksibel. Oke. Nah, baik kita geser ke pengertian ya Bapak Ibu, karena waktunya kurang lebih 2,5 jam nih. Kalau ada pertanyaan atau tanggapan langsung aja disampaikan di tengah-tengah sesi ya, tidak perlu nunggu sesi pertama berakhir. Silahkan kalau ada pertanyaan atau tanggapan teman-teman yang hadir di sini ataupun hadir secara online ya. Nah, kita geser ke pengertian ya atau definisi. Saudara kita tahu betul bahwa definisi hukum acara perdata itu tidak akan kita temukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Nggak ada. Ya, tidak ada. Sehingga definisi apa yang disebut dengan hukum acara itu, khususnya acara perdata, dia lahir dari doktrin ya. Di sini saya tampilkan beberapa pendapat dari para ahli, punyanya Prof. Dikno, ya, pendapatnya Retno Wulan Sutianto, Abdul Qadir Muhammad, Susilo. Saya bacakan misalnya Prof. Dikno menerjemahkan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata material. Kalau kita lihat definisi yang diberikan oleh Prof. Dikno ini, bila juga saudara perhatikan definisi yang diberikan para ahli yang lain, sebenarnya memiliki kesamaan pada pokoknya. Sama. Bahwa pada intinya saudara, hukum acara itu adalah hukum yang mengatur tentang prosedur atau tata cara pelaksanaan hukum perdata material. Jadi tata cara atau prosedur pelaksanaan hukum perdata material. Sehingga hukum acara itu kita kenal pula dengan sebutan hukum formil. Ya. Jadi misalnya hukum perdata materialnya ini perjanjian utang piutang misalnya. Utang tidak dibayar, maka tentu kreditor pihak yang berhak ini kan nggak boleh dong melakukan upaya hukum sendiri, datang ke rumahnya si debitor, ngambil harta bendanya debitor, wah istrinya masih muda, di P aja dulu sebagai jaminan kan gitu. Meskipun memang menarik gitu, tapi kan nggak boleh semacam itu. Maka penegakan hak dari kreditor ini ya harus melalui prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ya. Sehingga tadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita tentu paham sekali nih ya bahwa hukum acara disebut juga dengan hukum formil. Karena dia hukum formil tidak dapat dikesampingkan dengan kebebasan berkontrak. Karena hukum formil itu sifatnya mandatori dia. Sifatnya memaksa Bapak Ibu. Nggak bisa dong upaya hukum misalnya upaya hukum banding dibatasi 14 hari. Lalu kemudian para pihak bersepakat, oh janganlah 14 hari ya, nggak siap kita ini, mau puasa ini, ya sebulan lah ya. Para pihak sepakat, nggak bisa. Karena dia hukum formil dia memaksa. Nggak boleh hakim itu mengesampingkan atau melanggar hukum acara. Putusannya bisa dibatalkan nantinya itu. Ya, oke teman-teman, saya kira teman-teman Bapak Ibu udah paham lah ya. Nah, oleh karena itu, menguasai hukum acara sudah barang tentu juga harus menguasai hukum materialnya. Ya, harus menguasai hukum materialnya. Seperti tadi contoh konstruksi utang piutang, pinjam meminjam sejumlah uang. Pokoknya nggak dibayar, bunganya nggak dibayar. Maka ketika saudara mengajukan gugatan, sudah tentu kan saudara harus tahu nih, apa saja hak-hak kreditor bila mana debitor itu wan prestasi.
Apa sih dasar gugatan wan prestasi ini? Apa sih petitum yang bisa diminta? Apakah dimungkinkan adanya pengenaan bunga misalnya? Apakah kemudian selain pengenaan bunga yang telah disepakati, juga dapat dikenakan pengenaan bunga sebagai bentuk penghukuman? Seperti yang kita kenal dengan istilah punitive damages itu. Ya, BW kita itu pakai 1250 itu. Ya, maka tentu kita sebagai calon advokat atau dalam pengajuan gugatan sudah tentu juga harus tahu hukum materialnya dong. Ya, ini bicara sengketa shareholder agreement, perjanjian pemegang saham. Ya kita harus tahu dong gimana nih konstruksinya. Ini sengketa kontrak konstruksi. Ya juga kita harus tahu dong. Bagaimana itu ruang lingkup kontrak konstruksi? Makanya kita tahu waktu kita menempuh mata kuliah di S1 dulu, hukum perdata material itu menjadi syarat untuk mengambil hukum acara. Apalagi kalau lihat kurikulum baru ya, kurikulum lama ya, kurikulum lama 2010 ke bawah itu. Ngambilnya harus hukum perdata, hukum perikatan, hukum kontrak, baru bisa ngambil hukum acara. Tetapi sekarang dengan kurikulum baru semester 3, semester 4 udah bisa ngambil itu ya. Karena kita tahu hukum perdata dengan kurikulum sekarang itu dia masih terbatas materi tentang orang dan benda itu. Sedangkan materi hukum perikatan seringkali di beberapa kampus dia menjadi mata kuliah tersendiri ya. Jadi itu saudara, sebagaimana catatan saya tadi. Belajar hukum acara ibaratnya seperti membaca sebuah cerita bersambung. Keseluruhan substansinya akan dipahami dengan baik setelah selesai membaca semua rangkaian cerita bersambung. Dari awal sampai dengan akhir. Karena itu haruslah dipahami bagaimana asas-asasnya, pengaturannya, urut-urutan proses beracara maupun aplikasi dalam prakteknya. Secara berkesinambungan sesuai dengan tahap dan prosedurnya. Ketekunan mempelajari textbook, keaktifan dulu pada saat mengikuti kuliah, bertanya, diskusi maupun PLKH, ya, moot court, simulasi peradilan kita, praktek beracara, serta magang di law office akan memudahkan pemahaman dan meningkatkan kompetensi beracara, keahlian dan keterampilan praktek hukum. Jadi, saudara menguasai hukum acara itu nggak bisa sepenggal, nggak bisa. Saya sadar betul itu. Ini mata kuliah pertama saya ketika jadi dosen. Mempelajarinya nggak bisa separuh-separuh. Penguasaannya kita itu layaknya sesuai dengan tata urutan beracara. Mulai dari pembuatan surat kuasa, ya toh, pengajuan gugatan sampai dengan eksekusi. Saudara harus memahami itu setiap tahapannya. Dan tentu karena ini adalah hukum acara, tidak cukup hanya baca buku, bos. Nggak bisa hanya saudara baca-baca buku itu. Apalagi kita tahu persis, kita belum punya tuh undang-undang hukum acara perdata itu. Maka penguasaan hukum acara itu juga harus disertai dengan praktik, magang. Ya, harus praktik, nggak bisa hanya baca buku. Ya, ya. Nanti kita sambung ya, ada banyak nanti beberapa ilustrasi saudara. Ya. Nah, oke, kita geser kekuasaan kehakiman, teman-teman. Dasar kekuasaan kehakiman kita pasal 24 ya. Itu harus tahu betul. Ini saya yakin 100% di ujian profesi advokat pasti keluar nih mengenai kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam pasal 24 konstitusi kita ya. Saya skip saja ya. Nah, saudara tentu materi diskusi kita pada pagi hari sampai siang hari ini itu tentu terbatas pada materi hukum acara perdata di peradilan umum ya. Karena kalau kita bicara tentang sengketa keperdataan, sudah barang tentu tidak hanya menjadi kompetensi absolut dari pengadilan umum ya. Pengadilan agama misalnya, sebagaimana Undang-Undang 3 2006 pasal 49, itu kan sudah diatur tuh kompetensi dari peradilan agama. Itu sebenarnya juga termasuk sengketa keperdataan ya. Begitu pula saudara kita tahu ada peradilan khusus, pengadilan hubungan industrial, pengadilan niaga berkaitan dengan PKPU dan kepailitan, itu juga adalah konsep sengketa keperdataan.
Ya. Hukum acara di peradilan-peradilan itu adalah hukum acara perdata sebagaimana di peradilan umum, kecuali yang ditentukan khusus di dalam undang-undang tersebut. Ya, contoh misalnya pasal 54 Undang-Undang 789 tentang peralihan agama. Ya, 3 2006 itu perubahan pertama. Kemudian perubahan kedua Undang-Undang 50 2009. Jelas bahwa hukum acara di peradilan agama itu adalah hukum acara perdata di peradilan umum, kecuali yang ditentukan secara khusus di dalam undang-undang ini. Jadi teman-teman, bicara hukum acara perdata tentu tidak terbatas pada, Mas, baru datang jangan ngomong, Mas, kau baru datang baru ngomong-ngomong, mengganggu kau, keluar aja dulu. Ya. Mengganggu pandangan. Gak apa-apa ngomong, tapi jangan terlalu buanter dan jangan ketawa-ketawa pas pandanganmu di hadapan saya. Kamu jadi lawyer, jangan lawyer yang gebrak-gebrak meja, gelangnya terbang, terus balik lagi itu. Ya. Jadi lawyer juga harus punya attitude, mulai dari pendidikan saudara di sini. Ya. Jadi gak apa-apa ngomong, tapi jangan mengganggu, apalagi sampai ketawa-ketawa itu. Ya. Terganggu saya, apalagi ini kok numpuk di sini. Ini kosong ini, kasihan depan-depan ini. Ya. Kayak nonton bioskop ini kan. Nonton bioskop itu kan nggak mau di depan kan, nanti terlalu dekat. Nonton bioskop nggak ke belakang. Nah gitu. Oke, jadi teman-teman, hukum acara perdata nanti saudara pahami ya, itu tidak hanya di peradilan umum ya, tetapi juga termasuk di peradilan agama. Oke ya. Oke, saya skip. Kita mulai dari dasar hukum. Nah, saudara, sebagaimana kita pahami, sampai dengan detik ini kita belum punya undang-undang acara perdata. Nggak ada, belum ada. Ya. 2019-2024 kemarin itu sudah masuk prolegnas prioritas. Saya ngikuti sejak 2015 itu pembahasannya. Mulai dari naskah akademiknya sampai pembahasan di DPR. Tapi setelah DPR ya, diwakili oleh Prof. Saleh kalau kami dari UNER. Prof. Saleh mantan WKMA ya pembahasannya. Tadinya 1924 sudah masuk program legislasi nasional prioritas. Tapi setelah selesai nggak ada ya, hirup pikuk sana sini 3 periode dan seterusnya nggak mari-mari. 24-29 masuk lagi dia ya sebagai program legislasi nasional. 24-29 mudah-mudahan ya, mudah-mudahan, tapi janjinya DPR akan terwujud undang-undang acara perdata yang secara khusus ya. Tetap memang masih banyak kekurangan sana sini karena apa yang ada di dalam undang-undang sementara itu sebenarnya masih terbatas pada menghimpun apa yang berserakan ini, ya, apa yang berserakan ini. Ya. Mulai dari HIR seterusnya Perma, SEMA itu dihimpun dalam satu undang-undang. Tetapi justru menurut saya apa yang ada di dalam Perma lebih baik daripada di dalam rancangan itu. Nah, nanti kita ngomong-ngomong dikit itu, ya. Nah, karena kita belum punya undang-undangnya, maka tentu peninggalan kolonial itu masih kita pergunakan. Ya. Yang pertama HIR, bukan HIR ya. Nanti kalau kalian ujian ditanya HIR, wah kan HIR, HIR. Ini sebenarnya dari Head Herzin Inland Reglement, tapi sering diganti menjadi Indonesis Reglement. Sebenarnya bukan Indonesis karena 44 itu belum ada Indonesia. Inland. Apa itu? Hukum acara untuk golongan pribumi. Ya, karena kita tahu 131 163 IS membagi penggolongan penduduk Hindia Belanda dan hukum yang berlaku kepada golongan tersebut. Nah, HIR ini untuk golongan pribumi untuk wilayah Jawa dan Madura. Herzin Inland Reglement. Kalau nanti kita berperkara di Medan misalnya, ya di kampungnya Om Hotman, ya berperkara di Manado misalnya, saudara jangan bawa HIR ini, ya seperti yang saya bawa ini HIR. Jangan bawa HIR, kita pakai RBG, Rex Reglement Buiten Western. RBG untuk hukum acara untuk di luar wilayah Jawa dan Madura. Ada beberapa pengaturan secara substansial sama, tetapi ada yang berbeda. Ya, ada yang beberapa bagian di dalam ketentuan di dalam RBG itu berbeda. Ya, kalau kita bandingkan dengan HIR. Lalu kemudian yang ketiga, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, Reglement of the Burgerlijk Rechtsvordering atau RV.
Nah, saudara, RV ini sebenarnya tidak berlaku lagi. Karena RV ini untuk golongan Eropa pada saat itu. Tetapi karena di dalam HIR dan RBG ini tidak mengatur secara khusus, maka ketentuan-ketentuan di dalam RV pun kita gunakan. Seperti misalnya sita persamaan, persoalan eksekusi, party verset. Karena ketentuan di dalam HIR RBG tidak lengkap, maka kita memberlakukan RV itu. Itu hebatnya orang Indonesia. Ya. Kreatif. Yang keempat, kita tahu sumber hukum acara kita adalah buku 4 BW kita. Buku 4 BW kita, KUH Perdata kita itu. Terkait pembuktian dan daluarsa. Undang-Undang 2047 tentang peraturan peradilan ulangan untuk daerah Jawa dan Madura. Undang-Undang Peradilan Umum, Undang-Undang Mahkamah Agung, khususnya berkaitan dengan upaya hukum kasasi dan PK. Ya. Undang-undang kekuasaan kehakiman mengenai pertimbangan, asas putusan, prinsip-prinsip kehakiman, itu diatur juga di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman. Peraturan Mahkamah Agung, seperti kita bicara tentang small claim court, gugatan sederhana, Perma 2 2015 419. Bicara tentang mediasi, bicara tentang e-court, bicara tentang gugatan perwakilan kelompok, itu dalam bentuk peraturan Mahkamah Agung. Termasuk SEMA Bapak Ibu sekalian. SEMA kita tahu persis tidak termasuk peraturan perundang-undangan. Tetapi sebagai panduan atau pedoman, Mahkamah Agung banyak mengeluarkan SEMA. Termasuk yang mengatur tentang hukum acara. Periksa misalnya Peraturan Mahkamah Agung 4 2016, Rumusan Kamar Perdata Umum angka 3. Di situ diberikan kualifikasi apa kriteria suatu peninjauan kembali dapat diajukan PK yang kedua atau PK atas PK. Istimewa bukan? Pasal 68 Undang-Undang Mahkamah Agung jelas sudah membatasi bahwa PK itu hanya dapat diajukan satu kali. Tetapi dalam praktiknya, apalagi kalau kita lihat putusan-putusan di bawah 2010 itu, wah kayak banyak sekali PK 3 kali, PK 4 kali, dikirim terus tuh sama ketua pengadilan negeri itu. Ada yang diperiksa, ada pula yang dinyatakan tidak dapat diterima. Maka kemudian misalnya di dalam SEMA 10 2009, kemudian SEMA 7 2012, terakhir SEMA 4 2016 untuk membatasi kriteria kapan PK itu dapat diajukan 2 kali atau atas PK. Bayangin bos, ya. Belum lagi kita bicara tentang jurisprudensi, saudara. Contoh misalnya, ketika sudah ada putusan yang telah dilaksanakan eksekusi, sudah dilakukan eksekusi real, ya. Lalu ternyata putusan itu karena ada putusan yang belakangan bertentangan dengan putusan tersebut. Atau ada putusan itu sudah dibatalkan oleh putusan PK misalnya. Sudah kadung dieksekusi nih. Bagaimana nasib objek yang sudah dilakukan eksekusi itu? Apakah bisa dilakukan eksekusi kedua kali? Atau tidak bisa dilakukan eksekusi? Nah, itu nggak ada di dalam peraturan perundang-undangan, nggak ada di dalam perma, nggak ada di dalam SEMA, ada di dalam jurisprudensi. Ya. Belum lagi kalau kita bicara tentang doktrin-doktrin. Jadi saudara, memang kalau kita lihat mempelajari hukum acara ini, acara perdata ini memang masih agak rumit sebab peraturannya berserakan di sana sini. Berserakan dia. Oleh karena itu ya tentu kita harus selalu aktual, harus selalu update. Ya, sekarang banyaknya grup-grup diskusi, gitu, grup-grup alumni, seperti misalnya alumni PKPA ini, ya kan pasti ada grupnya. Kalian bisa saling terus mengupdate informasi di situ, jangan disimpan sendiri. Ya. Perkembangan AI itu sangat membantu kita. Ya, segala alat elektronik kita itu bisa sangat membantu untuk memudahkan
aktual, upgrade ya keahlian kompetensi kita itu. Ya, sangat membantu. Memang Indonesia berkaitan dengan regulasi sangat cepat ya, sangat cepat berubah. Ya. Tapi bukan menjadi alasan kita untuk kemudian bilang tidak tahu, ya, bukan alasan. Kita geser asas-asas atau prinsip. Ini 100% pasti keluar. Paling tidak satu dua biasanya ini ya multiple choice keluar nih berkaitan dengan prinsip atau ada pula menyebut asas ya. Yang pertama, ini ingat baik-baik, ini prinsip fundamental ini. Sederhana, cepat, dan biaya ringan. Itu juga jelas dinormakan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa dalam proses peradilan itu harus sederhana, tidak rumit, cepat, tidak lama tentunya, ringan biayanya. Ya. Tetapi kita tahu persis bagaimana proses bersengketa perdata itu, ya. Tetapi Mahkamah Agung ya, terutama setelah 2015 kalau saudara lihat tuh banyak mendorong efektivitas dan kecepatan proses penyelesaian sengketa itu perkara itu. Kalau di masa lalu kan kita lihat perkara itu 5 tahun bahkan 10 tahun, seorangnya sudah mati masih jalan perkaranya itu, ya. Tapi sekarang lebih cepat, relatif lebih cepat. Mahkamah Agung betul-betul mendorong bagaimana penyelesaian sengketa lebih cepat. Kalau saudara lihat laporan Mahkamah Agung tiap tahun itu, bagaimana setiap tahunnya sekian puluh ribu perkara itu diputus di Mahkamah Agung ya, khususnya hanya untuk perdata ya. Makanya teman-teman memang selain masalah proses, nah, teman-teman bilang itu apa moralitas, etika dan sebagainya, tetapi sebenarnya persoalan dari hukum acara itu juga berkaitan dengan regulasinya. Ya, peraturannya ini juga menjadi persoalan. Makanya nanti saudara kalau nanti magang atau mungkin di sini sudah magang atau sudah bekerja, sudah paham betul lah bagaimana dunia persilatan kita, ya salto-saltonya itu loh. Kok pengadilan sini berbeda, kok sini berbeda ya. Contoh misalnya pengadilan A, proses beracaranya biar selesai dulu dari sisi penggugat, bukti tulisan penggugat, lalu kemudian saksi penggugat, ahli penggugat misalnya kalau ada, baru diserahkan kepada tergugat. Tapi di pengadilan B, berbeda. Surat dulu A, si B, saksinya si A, penggugat dulu, saksinya tergugat, baru nanti terakhir ahlinya penggugat, ahlinya tergugat. Beda-beda prosedurnya. Ya, teman-teman juga kalau baca masalah eksekusi misalnya, nanti diskusikan dengan Pak Zamroni kalau sempat. Banyaknya persoalan terkait lambannya proses eksekusi itu. Selain keterbatasan jurusita, tetapi juga memang prosedur antar pengadilan itu berbeda-beda. Itu Mahkamah Agung sendiri yang ngomong ya. Kalau saudara banyak membaca. Jadi memang banyak tantangan dari sisi hukum acara kita. Makanya banyak orang memilih bisa nggak dipidanakan. Coba kita koordinasi dulu ya. Kan koordinasi adalah kunci kan itu ya. Aduh gugat ini, aduh berapa tahun ini Pak? 3 tahun, 5 tahun. Belum lagi kalau harta bendanya sudah nggak ada. Menang di atas kertas kita ini Pak. Ya. Coba dicari-cari tuh, bisa nggak utang piutang ini dianggap penipuan? Atau coba dicari-cari kreditor lain, bisa nggak dipilotkan ini? Ya, pilot cepat, 60 hari putus bos. Pengadilan tingkat pertama bisa langsung dieksekusi. Ya, kalau perdata, wah 3 tahun syukur-syukur itu inkrah itu. Belum lagi kalau ada perlawanan lah, inilah itulah, wah rumit. Ya, jadi memang betul-betul ya. Acara perdata banyak sekali tantangannya, khususnya dari sisi regulasinya ini ya. Yang kedua, hakim bersifat menunggu, teman-teman saya kira udah paham ya. Hakim bersifat pasif. 4, sifat terbukanya persidangan. Nah ini kemarin rame-rame ya, meskipun itu pidana. Kenapa ini harus tertutup? Ya ini harus terbuka untuk umum. Wah gebrak-gebrak itu, marah itu sampai naik di atas meja meskipun kemudian dia nggak tahu siapa yang naikin dia. Ya. Padahal sebelumnya dia ngaku saya ini taekwondo, karateka, saya otomatis refleks. Nah, gitu ya. Ya. Karena memaksa untuk terbuka. Tapi tentu memang ini prinsip saudara. Namanya prinsip kan tidak mutlak, selalu pasti ada pengecualian. Untuk perkara-perkara asusila, perkara-perkara keluarga, ya tentu tertutup. Ya, kan nggak enak bos. Nanti kalau perkara perceraian
terus kemudian terbuka untuk umum, oh yang suaminya ini suka jalan sama Elsie, kan nggak enak kan ngomong gitu. Meskipun di sini banyak kulihat itu ya, sering spa, ini banyak yang senang spa ini. Ya. Spa kan sekarang udah ganti pijat tradisional Pak, ya udah ganti putusan MK kemarin, jadi nggak usah ragu-ragu, ya aman, ya. Kan nggak enak itu kalau perkara perceraian kemudian dibuka seperti itu kan, ya. Tetapi pada saat penjatuhan putusan dia tetap harus terbuka untuk umum. Yang kelima ini jelas juga dinormakan ya di dalam HIR, RPG, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, audi et alteram partem. Hafal bye-bye ini biasanya ada nih di pilihan ganda multiple choice ini ujian nih. Listening to the both side, hakim harus mendengar kedua belah pihak. Bahwa hakim dalam proses peradilan harus memberikan kesempatan yang sama, penggugat dengan tergugat, ya. Harus sama perlakuannya, harus mendengar kedua-duanya. Yang keenam, aktor sekutur forum rei dengan pengecualian. Nanti kita diskusikan setelah ini berkaitan dengan kompetensi. Ius curia novit. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dilarang menolak, memeriksa, dan mengadili perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Ya. Ini kita tahu persis. Ius curia novit. Hakim dianggap tahu hukum. Tidak ada alasan bagi dia menyatakan bahwa tidak ada hukumnya ini. Ya dia wajib untuk melakukan penemuan hukum. Berperkara dikenakan biaya. Oh iya, nggak ada perkara perdata gratis. Ya, upah mahal, PKPA lumayan. Enak kali gratis. Gitu. Kecuali bagi golongan-golongan yang tidak mampu, itu dapat dibebaskan dari biaya perkara. Ya, yang kita kenal dengan istilah perkara prodeo. 9, ini menjadi kekhasan dalam acara perdata. Bahwa di dalam acara perdata, Bapak Ibu sekalian, adanya larangan ultra petitum partium, larangan ultra petita. Ini jelas di dalam HIR RPG kita. Termasuk juga di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung. Bila ada putusan yang melebihi apa yang dituntut, itu dapat menjadi alasan untuk mengajukan upaya hukum. Hakim dilarang mengabulkan melebihi apa yang dituntut. Ultra itu kan berlebih, ya, melebihi. Petitum, tuntutan. Jadi hakim dilarang menjatuhkan putusan melebihi apa yang dituntut. Sekalipun menurut hakim itu lebih adil. Gak boleh. Kurang boleh. Atau bahkan menolak karena tidak bisa membuktikan, ya memang demikian. Tetapi kalau melebihi, dilarang. Larangan ultra petita. Pidana mungkin boleh ya. Tuntutan jaksa 10 tahun misalnya, hakim menjatuhkan 12 tahun. Boleh aja kan gitu ya. Sepanjang tidak melanggar apa ya, delik pasalnya gitu kan. Tapi kalau perdata nggak boleh. Oke, kita geser. Kompetensi. Ya ini 100% juga pasti keluar berkaitan dengan kompetensi. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, mendengar istilah kompetensi berarti bicara tentang wewenang atau kewenangan mengadili. Sebagaimana kita ketahui, kompetensi pengadilan itu kewenangannya sudah ditentukan berdasarkan undang-undang sesuai dengan jenis perkaranya. Sudah ditentukan sesuai dengan jenis perkaranya. Nah, kita tahu yang namanya kompetensi dibedakan atas 2. Ada yang disebut dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Ini 100% keluar. Ingat baik-baik ini. Ya. Yang gampang-gampang ini jangan sampai salah saat ujian. Ya. Ini kesempatan ambil poin nih. Gampang banget nih. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang kompetensi absolut, itu adalah kompetensi dari pengadilan tersebut, ya, sesuai dengan jenis perkaranya. Nah, sedangkan kita tahu, ya ini ya, teman-teman tentu harus paham ya masalah kompetensi absolut ya.
konsep pengelola agama, niaga, industrial, apalagi agama, tata usaha negara. Ini kan sering beririsan pula ini, ya, berkaitan misalnya dengan sengketa tanah. Kalau ini berkaitan dengan sertifikat, di mana sertifikat itu adalah keputusan tun, maka jelas ini menjadi kompetensi absolut dari pengadilan tata usaha negara. Tetapi kalau ini berkaitan dengan alas haknya, dasar kepemilikannya, itu jelas menjadi kompetensi absolut dari pengadilan umum. Nah, teman-teman, sebagai advokat tentu nggak boleh salah dalam menentukan kompetensi absolut. Ya, begitu pula masalah kompetensi relatifnya. Setelah kita bisa menentukan kompetensi absolutnya, maka tentu selanjutnya kita harus juga menemukan ini kompetensi pengadilan umum wilayah mana. Oh, ini jelas berkaitan dengan gugat PMH misalnya, ini jelas menjadi kompetensi pengadilan umum nih. Tapi setelah kita bisa menentukan kompetensi absolutnya, saudara, kita juga harus menentukan kompetensi relatifnya. Kita tahu tiap-tiap pengadilan negeri itu berkedudukan di kabupaten atau kota yang memang sudah terbatas kewenangannya, yurisdiksinya. Nah, menentukan kompetensi relatif ini, saudara periksa 118 HIR, padanannya 142 RBG. Pasal 118 ayat 1, ini yang kita kenal dengan prinsip atau asas actor sequitur forum rei. Bahwa gugatan itu diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal tergugat. Ini prinsip, ya. Penggugatnya di Surabaya, tergugatnya di Jayapura sana, ya saudara harus mengajukan gugatan ke sana. Pak, bisa nggak dibawa ke sini? Biaya, Pak. Ya, nggak bisa, bos. Ya, ini prinsip 118 ayat 1. Tetapi 118 ayat 1 ini terdapat opsi. Ya, ada pengecualiannya. Sebagaimana pasal 118 ayat 2, saudara. Aktor sequitur forum re dengan hak opsi. Dalam hal ada beberapa orang tergugat, gugatan diajukan ke pengadilan negeri pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat. Jadi bila mana tergugatnya lebih dari satu dan tergugatnya berdomisili di tempat atau daerah yang berbeda-beda, penggugat memiliki opsi penggugat di Surabaya, ya toh. T1 di Surabaya, T2 tadi di Jayapura, T3 Jakarta, T4 Denpasar. Kemana kita mengajukan gugatan? Kenapa, Pak? Bapak Surabaya. Ada yang beda? Bapaknya tadi bilang, karena sesuai dengan 118 ayat 2, punya opsi dong. T1 di Surabaya, ya toh, T2 di Jayapura, T3 Jakarta, T4 Denpasar. Bapaknya milih Surabaya. Ada yang beda? Pilih salah satu. Kalau Mbak kemana? Kalau saya Denpasar, Pak. Ya. Kalau saya Denpasar. Kenapa, Pak? Nah, coba apa ini terlalu polos. Belum jam terbang, meskipun lebih senior tapi kayaknya masih polos, ya. Denpasar, Pak. Sidangnya itu Kemis, Pak. Ya. Jadi berangkat pagi dari sini, pesawat pagi itu kan, pamit sama istri mau mengajukan ini, Pak, ada perkara, Pak, ya toh. Oh, sidangnya sampai sore harus nginep, ya toh. Jumat, Pak. Ya kan, Jumat PN sini libur, Pak, tutup, Pak. Ya, oh ini sekalian mau ketemu klien, ya toh, pulang Sabtu. Nah, Sabtu alasan lagi, Pak. Minggu baru balik, ya toh. Semangat, Pak. Sehat, Pak, panjang umur, Pak. Ya. Oh, Bapak di Arjuno, dari sini ke Arjuno, ya, sana kan lumayan toh, dapat akomodasi ini.
Bisa ke Vince ya toh, ke Atlas ya toh. Beach Beach apa itu? Beach Club. Biar panjang umur ya. Minum ronde terus. Janganlah ya. Gitu Pak ya. Nanti Bapak perhatikan tuh yang gitu-gitu itu ya. Jangan di Arjuno ya, kebetulan Pak di Arjuno ada teman kuliah dulu ya, bisa koordinasi. Nah, itu lain lagi tuh Pak ya. Ya. Oke, kita geser. Tapi ada opsi tanpa opsi ya. Yang kemudian bila mana ada tergugat sebagai debitur pokok dan tergugat lain itu adalah penanggung. Ya, ini sering ya. Misalnya kemarin ada gugatan dari bank menggugat si guarantornya, ya, si penanggungnya, si boroknya ya dalam perjanjian penanggungan 1820 sampai 1850 itu. Kita tahu ada personal guarantee ya, PG, dalam praktik sebut-sebut PG itu, personal guarantee, ada corporate guarantee ya. Kita tahu ini kan bukan perjanjian kebendaan kan? Ini perjanjian perseorangan, tidak melahirkan hak kebendaan. Debitor default, maka tentu untuk meminta pertanggungjawaban atau pelaksanaan prestasi dari penanggung, ya tentu kreditor harus menggugat si penanggung juga dong gitu ya. Dalam kondisi seperti itu saudara, kita nggak punya opsi. Meskipun tergugatnya lebih dari satu, tetapi gugatan itu tetap harus diajukan ke debitor pokok. Meskipun memang penanggung adalah debitor juga ya, guarantor is debtor ketika dia melepaskan hak istimewanya itu. Ya, 1831, 1832 itu. Tetapi dalam kondisi seperti ini kita harus gugat di debitor pokok. Ya, jadi misalnya debitornya itu di Surabaya, penanggungnya di Malang, ya domisilinya tetap harus di Surabaya. Ya. Kemudian kita geser ke 118 ayat 3. Bila mana domisili tergugat tidak diketahui, maka gugatan itu ditujukan ke PN di daerah hukum tempat tinggal penggugat. Oke, saya kira clear ini ya. Kemudian 118 ayat 3 juga. Nah, ini hati-hati loh ya. Ini nanti keliru nih, banyak keliru nih. Dalam praktik banyak keliru nih. Perhatikan juga padanannya dengan RBG. Forum Resitae. Ini kita kenal dengan prinsip forum Resitae. Apabila domisili tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan ke PN berdasarkan patokan tempat letak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa. Sengketa tanah, tanahnya di Gresik, tergugatnya di Surabaya. Kemana gugatan diajukan? Di Gresik. Gak bisa pakai Gresik Pak, ya Surabaya. Forum Resitae itu dalam konteks 118 ayat 3 dengan syarat domisili tergugat tidak diketahui. Sehingga kalau diketahui, maka tetap harus pakai 118 ayat 1. Hati-hati loh, ini saya lihat beberapa kali lawyer itu keliru dia. Ya. Bukan forum Resitae Pak, di mana tempat benda tetap itu benda tidak bergerak berada. Ya. Wah, ini yang salah nih. Ya. Lalu kemudian 118 ayat 4, kalau ada domisili pilihan. Jadi kalau dalam perjanjian mereka, dalam kontrak mereka sudah menentukan kompetensi pilihannya, ya maka tentu harus ditujukan ke pengadilan yang telah disepakati. Misalnya dalam dispute settlement clause-nya, penyelesaian sengketanya itu. Bila mana para pihak terdapat sengketa, maka para pihak sepakat untuk musyawarah mufakat atau musyawarah kekeluargaan. Ayat 2, bila mana tidak tercapai musyawarah kekeluargaan, maka para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum di Kepanitraan Pengadilan Negeri Surabaya. Terus nggak bisa lagi saudara improvisasi, karena itu sudah ditentukan kompetensi pilihannya. Oke ya, aman ya. Nah, saudara juga perhatikan pasal 100 RV. Ini biasanya lupa ini, luput. Seorang asing bukan penduduk
bahkan tidak berdiam di Indonesia dapat digugat di hadapan hakim Indonesia untuk perikatan-perikatan yang dilakukan di Indonesia atau di mana saja dengan warga negara Indonesia. Jadi saudara berkontrak dengan orang Singapura, mau mengajukan gugatan. Apakah boleh kita mengajukan gugatan di PN Surabaya? Boleh, boleh. Pasal 100 RW itu sudah memfasilitasi. Dalam praktik untuk memudahkan pemanggilan, supaya tidak perlu lagi didelegasikan ke PN Jakarta Pusat. Karena kalau PN Surabaya kan penduduknya di luar Indonesia, itu kemudian didelegasikan di PN Jakarta Pusat. Untuk memudahkan lazimnya dalam praktik mereka mengajukan di PN Jakarta Pusat. Ya. Secara normal tidak ada aturan itu. Tapi sudah jadi kebiasaan di PN Jakarta Pusat. Tetapi kita tahu ya, putusan pengadilan di Indonesia ini tentu tidak dapat dilaksanakan di luar yurisdiksi Indonesia. Nggak bisa. Tetapi kalau ditanya apakah bisa digugat di Indonesia, boleh. Bisa. Tetapi tentu nanti dalam pelaksanaan putusan itu akan terjadi hambatan. PN Surabaya atau PN Jakarta Pusat kan nggak bisa dilaksanakan di distrik courtnya Singapura. Nggak bisa, bos. Nggak bisa. Kau harus gugat lagi ke sana. Tapi paling tidak putusan ini dapat menjadi alat bukti. Ini berbeda ya, seperti putusan arbitrase internasional. Bagi negara-negara yang sudah meratifikasi Konvensi New York 58, putusan arbitrase asing itu bisa dilaksanakan di Indonesia atau sebaliknya. Putusan SIAK misalnya, itu bisa dilaksanakan di Surabaya. Ya, melalui penetapan eksekuatur PN Jakarta Pusat. Gitu ya. Bisa. Sebaliknya juga demikian. Bani Surabaya ke Tintang itu putusannya bisa dilaksanakan di Amerika sana. Karena kita sudah meratifikasi Konvensi New York 58. Oke, ilustrasi. Ada yang mau komentar? Tony domisili Surabaya menggugat Susan, debitor Solo, Milenia Surabaya, penanggung di Pengadilan Negeri Surabaya atas utang dari Susan yang telah jatuh tempo namun belum juga dibayarkan meskipun telah disomasi. Dalam perjanjian itu Susan juga telah memberikan jaminan berupa hak atas tanah SHM nomor 10 Sidoarjo yang berada di Sidoarjo. Susan dalam eksepsinya mengajukan bahwa PN Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini. Apabila saudara sebagai hakim, apa putusan saudara atas eksepsi ini? Kabul atau tolak? Kabul. Kenapa kabul? Telepon.
Ada yang dissenting? Semua tolak? Ada yang mau dissenting? Mbak Mas yang pojok? Dissenting? Masih dianalisa. Oh, minta pertimbangan. Ya, saya pikir-pikir dulu. Tanya panitera dulu. Ya, gimana? Ada kode? Oh, nggak ada. Oh, kalau gitu kita pelajari. Gimana, Mas? Kabul. Itu tolak. Berbeda pendapat. Kenapa berbeda pendapat? Kenapa itu? Duh, ini di PN Surabaya. Jadi gini, Pak. Tony ini gugat Susan, ya toh. So, Susan ini debitor, dia di Solo, Surakarta, ya toh. Penanggungnya di Surabaya. Digugat di PN Surabaya. Si Susan bilang, PN Surabaya, kamu nggak boleh ngadili perkara ini. Gimana eksepsinya? Dua tadi tolak. Masnya? Hati-hati salah. Ini 100% keluar loh kompetensi itu. Salah, yo rugi loh ya anunya. Sudah jalan biaya perkara. Masih bingung, masih bimbang. Gimana Mas? Kalau Masnya? Tolak juga. Berarti semua tolak ini. Gak ada yang dissenting. Semua nggak lulus berarti. Salah semua. Tadi kan jelas 118 tanpa hak opsi. Si milenia ini kan penanggung. Dia guarantor, dia penanggung. Lalu kemudian ada objek tanah. Tanah itu bukan objek sengketa. Tanah itu hanya sekedar sebagai jaminan. Melihat ada debitor, ada penanggung, kita nggak punya opsi. Berarti kita harus mengajukan di Solo. Maka putusan ini eksepsinya dikabulkan. Udah bener tadi. Cuman pertimbangannya keliru. Tambah ngaco lagi nanti ini putusan ini. Kok pertimbangannya begini, putusannya begini. Ya, mending tolak aja dah gitu ya. Nanti kita lihat. Jadi teman-teman perhatikan nanti 118. Kalau ini gampang ini. Ya toh, kalau 11 yang pertama kan ya memang domisilinya 118 ayat 1 kan. Yang ini ada pilihan toh. Yang ini kemana? Ya harus di Surabaya. Yang ini 118 ayat 3. Oke ya. Nah ini juga ya teman-teman kompetensi absolut juga perhatikan. Gugatan cerai istri beragama Islam. PPA dong, lihat pasal 49 Undang-Undang 3 2006. Agama Hindu, waris Islam, ganti rugi orang-orang beragama Islam, PN bos, meskipun dia KTP-nya Islam, jangan kau bawa semua di pengadilan agama. Gugatan HKI niaga. Kalau ada klausul arbitrase, wajib ditempuh melalui arbitrase. Pasal 3, pasal 11 ayat 1, Undang-Undang 3099. Ketenagakerjaan, PHI. Likuidasi LPS, niaga. Gugatan PMH, PN. Ya, dan seterusnya. Sudah tahu lah. Ya. Oke, ada komentar, pertanyaan? Oke, lanjut. Teman-teman, seperti inilah ilustrasi alur perkara di pengadilan. Mulai dari pembuatan surat gugatan kuasa, lalu kemudian pembuatan gugatan, pendaftaran gugatan, selanjutnya kemudian para pihaknya itu dipanggil. Dalam sidang yang pertama itu ada berbagai macam kondisi yang bisa terjadi. Penggugatnya hadir, tergugatnya hadir.
Atau bisa jadi pergugatnya hadir, tergugatnya yang tidak hadir. Atau sebaliknya, penggugatnya tidak hadir, tergugatnya yang hadir. Atau kedua-duanya tidak hadir. Itu ada beberapa ilustrasi. Lalu kemudian sebelum perkara itu diperiksa, ada kewajiban untuk menempuh mediasi terlebih dahulu. Setelah mediasi tidak tercapai kesepakatan damai, lanjut jawab jinawa, pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, bahkan bila dimungkinkan adanya re-replik atau reduplik. Ada, tapi jarang ya. Lalu kemudian masuk agenda pembuktian, kesimpulan, putusan, upaya hukum. Upaya hukum biasa, ada banding dan kasasi, ada upaya hukum luar biasa yang kita kenal dengan peninjauan kembali. Selesai semua upaya hukum, putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, lalu kemudian dilakukanlah yang namanya eksekusi. Eksekusi ini adalah pelaksanaan putusan secara paksa. Karena tergugat tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Nah, teman-teman tentu saja sebagai seorang advokat tentu harus paham mulai ya awal sampai akhir. Ya, termasuk hal-hal teknis seperti penguasaan SIPP maupun e-court itu sekarang dengan elektronik. Oke ya. Oke, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Kita geser macam perkara perdata. Nah, kita ketahui ada pada intinya ada dua macam perkara. Ada yang disebut dengan permohonan dan ada gugatan. Nah, permohonan volunteer, ini sepihak, pada hakikatnya perkara yang diajukan secara sepihak oleh pemohon tanpa adanya perselisihan hak. Produk pengadilan berupa penetapan. Permohonan ganti nama, perwalian, ya toh. Permohonan penetapan izin mengadakan RUPS karena direksi tidak mengadakan RUPS dan seterusnya, ya. Tetapi hati-hati saudara, sekalipun misalnya nanti ada yang bentuknya permohonan, tetapi hakim menjatuhkan putusan. Harusnya kan permohonan dengan penetapan, bukan? Tapi ada kalanya nanti diawali dengan permohonan, tetapi kemudian hakim menjatuhkan putusan. Pak, waktu kemarin di pengadilan agama, Pak senior. Oh, serius katanya. Paling senior, Pak. Waktu kemarin izin poligami di pengadilan agama, itu kan permohonan, toh, Pak. Kemarin Bapak itu loh. Bukan Bapak ya? Nah, misal permohonan poligami. Poligami sebenarnya lebih tepat poligini ya. Memiliki istri lebih dari satu karena kondisi tertentu. Itu dalam bentuk permohonan, saudara. Si suami mengajukan permohonan kepada si istri. Tapi saya kemarin lihat di IG itu, wah saya betul-betul ya apresiasi ya. Itu jaminan surga ya. Seorang istri mencarikan istri baru yang lebih muda kepada suaminya. Itu jaminan surga itu ya. Bagi teman-teman yang non muslim mohon dipertimbangkan ya. Muslim jatahnya 4 ya. Kalau yang lain kan 1, itu pun 1 sampai mati kan. Ya, monoton gitu. Canda loh ya, jangan ngomong istri saya, diamu saya. Gitu. Nah, saudara, jadi meskipun dia bentuknya permohonan, tetapi kalau di dalamnya itu ada sengketa, hakim akan menjatuhkan putusan. Seperti permohonan poligini tadi, ditarik istrinya sebagai pihak. Izinkan, kalau kemudian hakim mengizinkan atau tidak, jatuhnya putusan. Kepailitan misalnya, permohonan PKPU atau kepailitan, saudara. Ketika hakim menjatuhkan pailit, dia nggak jatuhkan penetapan pailit, tapi putusan pailit. Ya, karena di dalamnya itu mengandung sengketa. Nah, kemudian tentu yang kita pahami ada gugatan, ya, contentious, ya, ada sengketa.
Perkara yang didasari perselisihan atau sengketa hak. Minimal ada dua pihak berperkara, produk pengadilan berupa putusan, gugatan PMH, sengketa kepemilikan, utang piutang, ya, wan prestasi, dan seterusnya. Nah, saudara, bicara tentang kompetensi dari pengadilan umum, tentu kita harus paham betul ya. Di pengadilan negeri itu ada pengadilan khusus, di bawahnya itu ada pengadilan niaga maupun hubungan industrial. Ya. Lalu kemudian dari sisi perkaranya tadi ada perkara gugatan volunteer, permohonan, ada yang dalam bentuk kontentius. Kontentius ini atau kontentiosa ini dibedakan lagi, saudara. Ada yang dalam bentuk gugatan biasa, ada gugatan sederhana atau gugatan perwakilan, small claim court, ada gugatan perwakilan kelompok, class action, ada pula gugatan untuk kepentingan umum, citizen lawsuit. Ya. Nah, selain itu, saudara, di pengadilan negeri ini juga punya kewenangan lain, seperti pada saat itu sebelum Undang-Undang Ciptaker, keberatan atas putusan KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Keberatannya waktu itu diajukan ke PN. Tapi setelah Undang-Undang Ciptaker, begitu pula di dalam SEMA 121, Perma 319, ini bergeser menjadi kompetensi absolut dari pengadilan niaga. Putusan BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, itu dapat diajukan keberatan ke PN. Pembatalan putusan arbitrase, meskipun kita ketahui bahwa arbitrase itu putusannya final and binding, pasal 60 Undang-Undang 3099, tidak ada upaya hukum, tertutup upaya hukum, tapi dapat diajukan pembatalan bila mana putusan melanggar ketertiban umum sebagaimana alasan di dalam pasal 70 Undang-Undang Arbitrase 3099, ya. Tidak ada upaya hukum dia, tapi dapat diajukan pembatalan. Perkara partai politik, ya, itu juga menjadi kompetensi dari pengadilan negeri. Teman-teman harus tahu semuanya. Oke, ya. Ini juga tadi perkara pro deo atau pro bono, nah, kita paham betul ya, pedomannya di dalam Perma 114. Oke, kita geser ke kuasa. Nanti Pak Zamroni akan menjelaskan secara khusus tentang kuasa dan gugatan. Kalau nggak salah demikian, karena dia yang kuasa dan gugatan ini kan wajib ya, akan sebagai materi ujian saudara. Kita cek dulu. Bentar. Biar nggak keliru, saya lupa. Karena di UNER beda lagi. Panitia PKPS, rondonya dulu. Mbak Sita. Biar nggak keliru. Oke. Kuasa ini, tetap saya kuasa. Dia nanti teknis pembuatan kuasa dan gugatan. Karena nanti saat upah, saudara, kalian nanti akan diminta membuat surat kuasa dan surat gugatan. Ya, nanti dia yang menjelaskan. Oke, kita geser surat kuasa. Breaknya 10.30 ya. Oke. Nah, saudara, kita tahu persis dalam perkara perdata di pengadilan negeri tidak ada kewajiban untuk diwakili oleh kuasa. Tidak ada kewajiban, ya. Berbeda dengan RV. Kalau kita lihat RV-nya Belanda yang untuk golongan Eropa itu wajib diwakili kuasa hukum. Tapi dalam konteks PN kita HIR-RBG nggak ada kewajiban itu. Namun kalau mau diwakili wajib dalam bentuk surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus. Siapa saja yang dapat menjadi kuasa? Ya tentu advokat yang pertama. Advokat boleh menjadi kuasa. Jaksa, ya.
dengan kuasa khusus sebagai kuasa atau wakil negara atau pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan. Biro Hukum Pemerintah TNI Kejaksaan Republik Indonesia, pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum, mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh ketua pengadilan, misalnya lembaga bantuan hukum. Begitu juga kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga, saudara atau semenda. Dapat diterima sampai dengan derajat ketiga. Ini kuasa insidentil ya. Itu bisa menjadi kuasa dia. Ya, jadi meskipun dia bukan advokat, saudara mahasiswa semester 4 misalnya dikasih kuasa oleh keluarga untuk karena dianggap sudah memahami hukum acara, boleh. Tapi dalam bentuk kuasa insidentil ya. Nah, beberapa tindakan pun tidak perlu ada kuasa khusus. Ya, seperti orang tua dalam rangka menjalankan kekuasaan orang tua. Enggak perlu tentu saja kuasa dari anaknya. Karena anaknya belum cakap melakukan perbuatan hukum, belum 18 tahun atau belum pernah kawin. Wali pada mereka anak-anak yang tidak dibawa kekuasaan orang tua, belum 18 tahun, dan tidak dibawa kekuasaan orang tua ya, dia di bawah wali. Itu nggak perlu tentu saja kuasa dari anak walinya, nggak perlu. Kurator atau pengampu dari mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Direksi atau pengurus suatu badan hukum ya tidak tentu tidak perlu kuasa karena mereka adalah organ-organ pengurus direksi misalnya. Pasal 1 angka 5, pasal 92 ayat 1, pasal 98 ayat 1 Undang-Undang 40 2007. Direksi adalah organ yang berwenang untuk mewakili tindakan pengurusan dan tindakan perwakilan. Jadi direksi punya dua kapasitas, selaku pengurus dan selaku perwakilan dari badan hukum PT. Begitu pula ya teman-teman juga harus tahu siapa saja organ-organ pengurus dari badan hukum lain. Yayasan misalnya, siapa organ yang bisa mewakili? Ya tentu saja pengurus dong. Koperasi, pengurus ya, dan seterusnya. Teman-teman lihat. Tapi hati-hati loh ya, dia tentu terbatas pada tindakan pengurusan. Karena kalau tindakan kepemilikan, organ pengurus ini tidak punya kapasitas. Dia perlu persetujuan dari organ lain. Oke, surat kuasa khusus, teman-teman, pasal 123 HIR. Saya skip saja, teman-teman nanti baca apa kewajiban pemberi kuasa, kewajiban penerima kuasa, teman-teman baca sendiri nanti. Nah, teman-teman sebagai syarat kuasa khusus, perhatikan SEMA 694. Bahwa di dalam suatu surat kuasa khusus itu yang pertama harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan. Yang kedua, menyebut kompetensi relatif. Jadi tidak cukup hanya pengadilan negeri. Harus juga menyebutkan pengadilan negeri Surabaya misalnya. Menyebut identitas kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Jadi kalau misalnya kontraknya ada 10, ini kontrak mana yang bermasalah? Saudara harus spesifikan di dalam surat kuasa saudara. Ya, saya punya banyak pengalaman nih. Kuasanya menjadi cacat karena tidak menguraikan ringkas dan konkret pokok sengketanya. Itu harus dijelaskan di dalam surat kuasa saudara. Jadi kalau kalian dengan tergugat ini punya beberapa hubungan hukum, beberapa perikatan, ada kontrak 1, kontrak 2, kontrak 3, ini kontrak yang berdiri sendiri, perikatannya sendiri-sendiri, kalian harus jelaskan. Ini kontrak mana yang one prestasi? Ya, apakah kontrak 1 atau kontrak 10 yang one prestasi? Itu secara ringkas dan konkret disebutkan di dalam kuasa saudara. Nah, juga perhatikan kalau kuasa ini dibuat di luar negeri.
Pada saat itu kita tahu ada jurisprudensi tetap Mahkamah Agung, ada semanya Mahkamah Agung, begitu juga peraturan Menteri Luar Negeri. Adanya kewajiban untuk dilegalisasi oleh KBRI atau Konsulat Jenderal setempat. Tetapi setelah adanya Perpres 2 2021 itu meniadakan kewajiban itu. Ya, yang kita tahu dengan istilah dokumen apostil, ya. Jadi cukup, tidak perlu lagi dilegalisasi, itu cukup melalui aplikasi AHU, itu bisa langsung kemudian didaftarkan atau di negara setempat. Jadi tidak perlu lagi dilegalisasi. Nah, perhatikan SEMA 7 2012. Nah, selain SEMA 694 tadi, saudara, perhatikan pula SEMA 7 2012. Sebenarnya kalian lihat sub kamar perdata umum huruf A dan seterusnya itu sama dengan SEMA 694. Saya mau garis bawahi untuk huruf I. Ini kelewat beberapa kali saya melihat. Surat kuasa dengan cap jempol harus dilegalisasi di hadapan pejabat umum untuk Jawa dan Madura, itu oleh notaris, hakim, atau KPN, dan untuk luar Jawa, itu oleh notaris atau panitera. Jadi saudara, kalau kuasa saudara, prinsipal saudara, tidak bisa baca tulis misalnya, nggak iso tanda tangan ya, atau mungkin kondisi keterbatasan fisik tertentu, disabilitas misalnya, nggak bisa dia teken kontrak, teken kuasa, maka tentu dengan cap jempol atau sidik jari. Nah, ketika dia menggunakan cap jempol atau sidik jari ini, itu wajib dalam bentuk legalisasi. Bisa ke notaris, saudara, draft surat kuasanya sudah siap, tetapi pembubuhan sidik jarinya itu di hadapan notaris atau panitera. Teman-teman sudah paham loh legalisasi kan? 1874 BW kita. Baca nanti. 1874 dan 1874A. Jadi karena dilakukan penandatanganan atau pembubuhan sidik jari di hadapan pejabat umum yang berwenang, maka dianggap pasti kebenaran identitas dan pendatanganan tersebut. Jangan orang lagi tidur-tidur kok taruh aja cap jempolnya itu. Orang baik-baik, ini kok tanahnya diserobot orang Dipjarno. Ajukan gugatan atau tak hantam sendiri kan gitu kan, mana tahu KPN ini sidik jarinya sopo kan gitu. Makanya dipersyaratkan kalau itu dalam bentuk sidik jari harus dilegalisasi. Unsur surat kuasa teman-teman, ada kepala surat, ada identitas pemberi dan penerima surat. Unsur kekhususan dari surat kuasa meliputi jenis perkaranya atau objek perkaranya, atau nomor perkaranya kalau sudah ada perkaranya, ya. Kedudukan pemberi kuasa sebagai apa, identitas pihak lawan, pengadilan yang memeriksa perkara, maupun tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa, tanda tangan dari pemberi kuasa dan penerima kuasa, serta materai secukupnya 10.000. Jadi harus pakai materai ini, ya. Di dalam surat gugatan harus mencantumkan penunjukan surat kuasa khusus apabila penggugat diwakilkan. Jadi jangan lupa nanti di gugatanmu juga menyebutkan surat kuasanya. Ya. Nah, saudara, juga kita tahu adanya hak substitusi. Ya. Lazimnya dalam praktik hak substitusi ini selalu diperjanjikan. Jadi kalau di dalam surat kuasa itu memuat klausula substitusi, maka penerima kuasa melalui surat kuasa substitusi berhak melimpahkan atau mensubstitusikan surat kuasa tersebut kepada pihak lain sebagai penerima kuasa substitusi.
Pelimpahan substitusi kuasa dapat dilakukan secara permanen atau temporer. Waduh, ini sidang hari Kamis, bahkan saya ada jadwal di Denpasar tadi. Ya, apalagi di sini masih cuman sekedar penyerahan bukti surat. Alah, kasih kuasa substitusi aja biar kawan yang masuk gitu ya. Kita kan sudah janji tadi ya, ada LC bagus tadi di Denpasar. Jadi eman ya toh, udah DP kan. Jadi kasih kuasa substitusi. Tapi kalau tidak ada substitusi, saudara, ya tentu saudara harus perlu persetujuan dari pemberi kuasa. Dan kita tahu, saudara, sebagai saudara penerima kuasa, saudara punya hak retensi. Ini teman-teman saya minta juga cermati ya mengenai hak retensi. Banyak advokat yang dilapor polisi karena menahan barang-barangnya si pemberi kuasa, dianggap penggelapan. Loh ya apa, honorariumnya belum dibayar, tahan dokumen. Ya, itu hak retensi. Secara normatif 18-12. Ya. Penerima kuasa diberikan hak untuk menahan barang-barang atau dokumen-dokumen milik pemberi kuasa yang ada dalam penguasaannya secara sah. Apabila ternyata pemberi kuasa ini tidak melaksanakan kewajibannya terhadap penerima kuasa. Ini wes menang, wes dibiayai sampai PK, enggak dibayar. Ku tahan rumahmu, mobilmu, ada pernah itu juga di Makassar. Ada kendaraan operator ditahan, dilapor polisi dianggap penggelapan. Enggak, ini yang kita kenal dengan hak retensi. Hanya untuk menahan loh bos, jangan kau jual mobilnya orang. Ya. Ada itu orang kreatif itu. Ya. Ini kan ada kuasa menjual, gak iso, uangnya kau ambil sendiri. Kalau kau kuasa menjual kan kau bertindak untuk dan atas nama dia. Kalau dia minta uangnya ya kau harus berikan. Kau tidak berikan, ya masuk penggelapan. Gitu. Jadi hak hanya untuk menahan, bukan untuk menggadaikan atau apalagi menjual. Teman-teman saya minta nanti baca dengan khusus hak retensi. Berakhirnya kuasa. Berakhirnya kuasa. Oke ya, teman-teman 18-13 ya, sampai 18-19. Teman-teman perhatikan. Nah, ini seringkali kemudian lawyernya akhirnya perkara dengan kliennya. Karena kuasanya dicabut. Wah, sudah ke sana sini, udah bikin gugatan, sudah ngomong sana sini, dicabut kuasanya. Rugi dong. Ya, meskipun memang punya hak si pemberi kuasa. Tetapi tentu dalam konteks ini kalau ada kuasa-kuasa yang sudah dijalankan oleh penerima kuasa berhak ya atas ganti rugi atas pelaksanaan kuasa dan juga honorarium bila diperjanjikan. Pemberi kuasa menarik kembali kuasa secara sepihak, ya, pencabutan kuasa ini tanpa perlu persetujuan dari penerima kuasa. Nggak perlu. Saya pernah melihat beberapa lawyer yang kreatif. Jadi selain ada pemberian kuasanya, dia bikin kontrak tersendiri. Perjanjian jasa hukum. Di dalam salah satu klausulnya, kuasa yang diberikan tidak dapat diakhiri melainkan dengan kesepakatan para pihak. Ini kreatif ini lawyer kayak gini. Apakah boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Ini namanya menyalahgunakan kuasa ini. Ya. Kalau kau nggak menjalankan nanti rugilan. Karena ini kuasa untuk berperkara di pengadilan. Kalau kuasa untuk keperluan yang lain, ya ada batasan kriteria tertentu. Kuasa demikian itu diperkenankan, termasuk kuasa mutlak. Ya, teman-teman tahu ya mengenai kuasa mutlak. Dilakukan secara tegas, baik tertulis atau meminta kembali surat kuasa. Ada kuasa pernyataan pencabutan kuasa misalnya. Atau bisa dengan meminta kembali kuasa yang sudah diberikan. Atau pencabutan secara diam-diam. Dengan pengangkatan kuasa yang baru untuk hal yang sama, dianggap saudara mencabut kuasa sebelumnya. Ya. Nah, ini ditegaskan misalnya di dalam, ada nggak di sini? Oh, nggak ada. Ya, ini di dalam SEMA 712 tadi. Ini. Nah ini huruf E. Ini perhatikan ini. Hati-hati kalau kalian nanti terima tambahan kuasa ya. Biasanya kan wah ini
Lawyer saya ini kayaknya keteteran ini hadapi lawan nih ya. Gebrak-gebrak meja, wis ciut nyalinya ini, wis tambah juga ini yang bonek ini. Ya, biar seimbang nanti ya. Nah, hati-hati huruf E. Sesuai dengan pasal 1816 dalam hal pengangkatan seorang kuasa baru untuk menjalankan suatu urusan yang sama menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang lama terhitung mulai hari diberitahukannya kepada orang yang diberi kuasa semula tentang pengangkatan tersebut. Ini kemarin pernah kemudian jadi perkara di saya terakhir Tegal, Kabupaten Tegal. Akhirnya lawyernya gugat si kliennya. Karena si kliennya itu nerbitkan kuasa baru ke lawyer yang lama. Karena perkaranya gampang. Pembagian harta bersama. Ini perkara gampang ini. Tapi suami istrinya kaya raya, Bos. Lawyernya pinter. Yang pertama, bikin apa? Success fee, sekian persen dari harta bersama. Ya. Akhirnya istrinya sadar, si istri yang mengajukan pembagian harta baru ini sadar, wih kebesaran, terbitkan kuasa baru, Bos. Terbitkan kuasa baru, menurut 1816, kuasa lama berakhir. Enggak terima dia. Wah, kayak mana saya sudah dikasih kuasa sebelumnya, padahal belum masuk gugatan, dia gugat lah. Ya. Nah, 1816 teman-teman perhatikan. Sehingga apa? Kalau ini tambahan kuasa, maka di dalam kuasa itu harus disebutkan bahwa kuasa ini sebagai tambahan kuasa sebelumnya tertanggal sekian-sekian dalam perkara sekian-sekian. Ya, karena kalau saudara sudah menunjuk kantor hukum A misalnya, mau tambah kantor hukum B, maka di dalam kuasa ke kantor hukum B ini kalian harus tegas mempertahankan kuasa ke kantor hukum A. Ya, ini kuasa tambahan ini. Karena kalau kalian tidak menyebutkan itu, 1816 bilang kuasa lama hapus. Kuasa lama hapus. Periksa 1816, periksa ini tadi SEMA 712. Ya. Ini juga ya, salah satu pihak meninggal dunia, ya pemberi kuasa menerima kuasa meninggal dunia, kuasamu hapus. Ya. Atau penerima kuasa melepas kuasa. Wah, ini bolak-balik Surabaya Banyuwangi nggak dibayar, wes lepas kuasa. Ada juga kemarin gitu. Ini contoh surat kuasa teman-teman nanti cari ya. Contoh-contoh surat kuasa, saya kira banyak contoh-contoh karena ini pasti 100% saat upah kalian nanti akan diminta membuat surat kuasa. Salah kuasamu, yo tamat. Gugatanmu cacat semua dong karena kuasamu salah. Kau somasi orang ya tanpa dasar karena kuasamu keliru. Hati-hati ya saat bikin kuasa. Ini contoh surat kuasa di bawah tangan lazimnya ya. Yang bertanda tangan di bawah ini identitas memberi kuasa, nama pekerjaan, alamat. Dalam hal ini memilih tempat kedudukan di kantor kuasanya yang tersebut di bawah ini. Dengan ini memberi kuasa kepada identitas penerima kuasanya disebutkan. Khusus, nah ini teman-teman harus ada penegasan, hati-hati loh ya. Untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakili sepenuhnya sebagai penggugat dalam perkara perdata. Kalau sudah ada nomornya, sekali lagi kalian harus sebutkan di dalam surat kuasanya. Lalu kemudian perhatikan ruang lingkup kuasanya, ya, dan seterusnya tanda tangan, ya. Nah begitu pula kalau ini surat kuasa substitusi, ya, perhatikan. Oke, nanti dilihat. Selanjutnya saya juga pernah melihat ya. Sempat juga dipersoalkan dalam praktik PMK 134 2021 tentang cara pembubuhan materai tempel maupun imaterai. Ya. Saya beberapa kali melihat, oh ini pembubuhan materainya tidak sah. Ya, karena ada norma di dalam peraturan Menteri Keuangan. Misal di dalam pasal 4, pembayaran biaya materai dengan menggunakan materai tempel dan seterusnya. Ayat 2, pembubuhan materai tempel sebagai dimaksud ayat 1 dilakukan dengan ketentuan materai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di tempat tanda tangan akan dibubuhkan. Tanda tangan dibubuhkan sebagian di materai dan sebagian lagi di kertas.
disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya penandatanganan. Ya. Ini karena di dalam PMK ini menyatakan kalau tidak sesuai dengan cara pembubuhan ini, pejabat harus menolak dokumen demikian. Cari-cari. Tapi untuk mengantisipasi itu, kalian juga harus perhatikan bagaimana pembubuhan materai tempel maupun imaterai. Ya. Oke, ada komentar, pertanyaan? Tidak ada? Kita geser lagi ke surat gugatan. Nah, saudara, sebagaimana norma 118 ayat 1 dan padanannya 142 RBG, menentukan bahwa gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya. Karena dia sebutannya di situ surat, maka gugatan itu wajib dalam bentuk tertulis. Ya, disusun dengan format baku surat gugatan dan seterusnya. Nah, tetapi saudara, bagi mereka yang tidak bisa menulis atau buta huruf, itu dapat mengajukan gugatan secara lisan, lalu kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Tapi udah jarang, sekarang kan ada lembaga bantuan hukum di mana-mana, di PN pun setiap PN itu juga ada bantuan hukum. Saudara bisa menyatakan di situ, lalu kemudian dibantu untuk disusun dalam bentuk tertulis. Oke, skip. Nah, saudara juga perhatikan ya mengenai surat kuasa ya, hati-hati ya. Perhatikan nomor surat kuasamu dengan tanggal surat kuasamu dengan tanggal surat gugatanmu. Emang ada, Pak, lawyer segoblok itu? Banyak. Surat kuasa lahirnya belakangan dibandingkan dengan surat gugatannya. Hati-hati loh ya, nanti kalian lihat tuh ya. Oke, kita format dan unsur surat gugatan. Yang pertama, ini nggak ada aturan hukumnya ya, tetapi sudah menjadi kebiasaan dalam praktik. Ditujukan ke ketua PN yang berwenang. Perhatikan masalah kompetensi absolut dan kompetensi relatifnya ya. 2, memuat tanggal gugatan diajukan. Perhatikan tanggal surat kuasa dan tanggal gugatan. 3, memuat identitas para pihak atau kuasanya, nama, pekerjaan, alamat, dan kalau perlu jabatan kedudukan penggugat dan tergugat. 4. Nah, ini nih hati-hati nih. Ini yang krusial. Uraian posita atau fundamentum petendi, dasar gugatan. Susun secara kronologis. Gugatanmu itu harus sistematis ya. Jadi ceritanya, dasar gugatanmu itu pastikan kronologis ya, sesuai kronologis, secara sistematis. Bernilai yuridis. Jadi kalau ada aturan-aturan, kontrak-kontrak tertentu yang dilanggar oleh tergugat, juga kalian harus sebutkan di dalam positanya. Latar belakang diajukan gugatan sebagai landasan apa yang dimohonkan dalam petitum. Merumuskan dasar hukum dan fakta peristiwa yang saling berhubungan. Jadi bikin gugatan nggak usah ruwet-ruwet. Ya. Kemarin ada teman dari jaksa itu, mewakili PBUMD. Wih, gugatannya ini penggugat, dia tergugat. Gugatannya itu 120-an halaman. Jaksanya ruwet, tebel banget ini. Ya pergi jawabnya ini. Dia post, dia foto, dia post di Instagramnya. Bikin gugatan kok kayak nulis tesis. Dibaca sama lawannya, wah langsung dilaporin. Ini kayak apa? Nggak menghargai, baru ditulis, ditaruh lagi kantor hukumnya kan ini. Ya pencemaran nama baik ya. Hati-hati ya. Sekarang ibu-ibu ini, mbak-mbak ini suka ngepost sembarangan itu. Nah, jadi pada intinya gugatanmu itu sistematis ya. Jadi cukup saudara uraikan alur kronologisnya. Lalu kemudian bila perlu kalian susun pokok-pokok gugatannya. 1 misalnya dikasih kolom atau tanda A,
dasar gugatan apa, hubungan hukum para pihak misalnya ya. B, pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat, misal wan prestasi pasal sekian-sekian. 3, pelanggaran aturan sekian-sekian. 4, kalian bikin sistematis supaya apa? Gugatanmu bisa dipahami. Ya. Supaya mudah dipahami. Ini PN Surabaya ini perkaranya ribuan tahun itu. Hakim baca gugatan bingung-bingung kayak apa sih di NO gitu ya, menguras tenaga dan kalori ini nggak jelas ini di NO aja ya. Jadi gugatanmu itu pastikan dan mendukung petitum. Jangan nggak ada di dalam posita, muncul di petitum. Kok tiba-tiba ini ada pernyataan wan prestasi nih. Tapi kok di dalam posita tidak menguraikan apa wujud bentuk dari wan prestasinya tergugat. Jadi posita itu adalah dasarmu, apa yang ada di dalam petitummu. Dan jangan sampai pula posita dengan petitummu itu saling bertentangan. Itu banyak kejadian, Bos. Banyak sekali. Apa yang di dasar gugatan dengan petitumnya saling bertentangan. Ini uraiannya wan prestasi, tapi kok minta PMH ya? Apa dasarnya bilang ini PMH gitu? Jadi kalian harus perhatikan baik-baik nih ya. Karena kalau hal gugatan semacam ini ya kita tahu persis, gugatan semacam ini dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur, obscure libel, gugatan tidak jelas. Ya. Hati-hati nanti. Lalu kemudian tanda tangan penggugat atau kuasanya, lalu selanjutnya didaftarkan ke pengadilan negeri yang berwenang dengan membayar uang muka. Surat gugatnya ketip rapi ya, estetikanya juga perhatikan loh ya. Spasinya, fontnya, rata kiri, rata kanan, supaya rapi itu gugatan. Estetika itu penting, saudara. Ya. Udah logonya penuh gambar-gambar, lawyer-lawyer pesilat ini, aneh-aneh gitu. Bikin logo kantor yang modern lah, yang minimalis gitu. Ono gambar kuda, gambar Garuda terbang, palu terbang, palunya Thor gitu. Ada itu. Iki lawyer nggak jelas gitu pasti pesilat gitu. Pasti gitu. Baca lagi iki fontnya beda-beda, rata kiri rata perhatikan estetika ya, penting. Jadi mulai sekarang coba desain logomu yang rapi atau yang kekinian lah. Nggak usah terlalu banyak gambar-gambar. Gua ada lihat gambarnya gede-gede Dewi Justisia opo di sini burung Garuda terbang. Wah. Bahkan kampusnya pun dia pakai. Pernah. Beneran. Karena dia alumni tertentu dengan bangganya dia cantum di situ. Ngawur kon itu logonya kampusmu disomasi kok nanti itu. Ada yang kayak gitu, pesilat-pesilat gitu. Ini masih lawyer-lawyer ya, tadi saya bilang itu nggak jelas sih. Ya. Lawyer asal koordinasi dulu ini. Ya. Dan tidak perlu dibubui materai. Nggak perlu, karena itu bukan dokumen yang menjadi alat bukti. Nggak perlu. Ada yang pakai, ya banyak yang pakai, nggak apa-apa, nggak melarang kan. Ya, untuk makan siang gratis kan kasihan. Kan? Untuk efisiensi anggaran potong sana sini pakai materai nggak apa-apa. Ya. Tergugatnya ada 20. Ya nggak apa-apa, 20 juga biji ya nggak apa-apa. Ya senang itu Bu Sri Mulyani itu. Ya. Surat gugatan harus dibuat dalam beberapa rangkap, satu helai aslinya untuk PN, satu helai untuk arsip, dan sekian salinan masing-masing tergugat. Jadi semua dapat ya. Ini contoh, kalian tahulah semacam-macam contoh surat gugatan. Setelah itu surat gugatan dicatat, diregister, dikasih nomor, ya kan? Ketua PN kemudian menetapkan majelis hakim, lalu Ketua PN melimpahkan berkas perkara kepada majelis hakim. Setelah menerima pelimpahan berkas, majelis akan mempelajari, lalu kemudian memerintahkan jurusita pengganti untuk memanggil secara resmi. Oke, sampai di sini mungkin sebelum diperingati oleh moderator kita kembali insya Allah 10.15 menit Pak, berarti pukul 10.45. 10.45. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kita break sejenak.
kita join kembali 10.45. Terima kasih teman-teman.